Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Anggreni, NIM 7181143009. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Daftar Pustaka. Yang pertama itu saya akan menjelaskan di bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Salah satu fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajiannya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan. Selanjutnya itu yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari daftar pustaka? Dan yang kedua, apa fungsi dari daftar pustaka? Dan yang ketiga, ada sebutkan jenis-jenis dari daftar pustaka. Dan yang keempat, itu ada bagaimana cara penggunaan dari daftar pustaka. Dan yang kelima, itu ada tulisan contoh dari daftar pustaka. Dan yang keenam, itu ada membedakan daftar pustaka dengan catatan kaki. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, memberikan dasar pengetahuan mengenai cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Dan yang kedua itu ada mempelajari beberapa contoh penulisan daftar pustaka dan catatan kaki dari sumber yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada agar mahasiswa dapat mengetahui dan dapat memahami cara penulisan daftar pustaka yang baik. Dan selanjutnya itu di bab 2 mengenai pembahasan, yang pertama itu ada pengertian daftar pustaka. Melalui daftar kepustakaan yang disertai pada akhir tulisan itu, para sarjana atau cendekia dapat melihat kembali karya sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesuai dengan apa yang mereka bahas, dan apakah bahan itu sesungguhnya mempunyai perkalian dengan isi pembahasan itu, atau mempunyai kaitan dari yang mereka cari dengan pembahasan itu. Selanjutnya itu ada fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil. Dan yang kedua, pemikiran penulisan sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang menulis. Dan yang ketiga, itu untuk memberikan arah bagi pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajiannya atau melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Dan yang keempat, untuk memberikan, dan selanjutnya itu yang keempat, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis tersebut. Dan yang kelima ada menjaga profesionalitas kita jika kita sebagai seorang penulis karya tulis terhadap tulisan yang kita buat. Terus yang keenam itu ada untuk melihat kebenaran bahan yang kita ambil. Terus untuk selanjutnya itu ada bentuk daftar pustaka. Di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu dengan seorang pengarang, yaitu Hawken Charles, F.A. Course in the Modern Liquids, New York, The Macmillan Company 1963. Dan yang kedua itu ada buku dengan 2 atau 3 pengarang, yaitu ada Olive, Robert T. and Rupert and Contrite, New Training for Effective Speech, New York, Henry Hall and Company in 1958. Terus yang ketiga itu ada buku dengan banyak pengarang, yaitu ada Morris Alton, C. et al. College English, dan The First Years, New York. Terus yang ada Harcourt, Break and Work in 1964. Terus materi selanjutnya itu ada membedakan daftar pustaka dengan catatan kaki. Yang pertama itu ada diletakkan penulisan. Dalam penulisannya, daftar pustaka diletakkan di akhir karangan atau di halaman paling belakang halaman. Sementara itu, catatan kaki diletakkan di bagian paling bawah suatu karangan. Terus yang kedua ada ukuran hurufnya.
ukuran hurufnya pada daftar pustaka sama dengan ukuran huruf pada penulisan karangan. Sementara itu, ukuran huruf pada catatan kaki dia cenderung lebih kecil dibandingkan dengan huruf pada penulisan karangan. Terus yang ketiga itu ada nama pengarangnya. Pada daftar pustaka, nama pengarang ditulis dengan mendahulukan nama belakang si pengarang. Kalau catatan kaki itu di mana nama-nama pengarang ditulis seperti biasa dengan nama depan pengarang di awal dan nama belakang diletakkan di akhir. Materi selanjutnya itu ada penyusunan daftar pustaka. Yang pertama itu ada nama dan tahun, dan yang kedua itu ada kombinasi abjad dan nomor, dan yang ketiga itu sistem nomor. Materi selanjutnya itu ada cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan daftar pustaka untuk materi selanjutnya itu ada cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. Pertama, tulis nama. Kedua, tulis tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung. Setelah itu diberikan tanda titik. Ketiga, tulis judul buku atau tulisannya lalu diberi tanda titik. Dan yang keempat itu alamat website. Gunakan kata from untuk awal judul web dan lain-lainnya. Kedua, ada penulisan daftar pustaka dalam pengambilan dari buku. Pertama itu penulisan nama. Untuk awal penggunaan huruf besar lebih dahulu setelah nama belakang ditulis dan diberi tanda koma. Dimulai dari nama belakang lalu diberi tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul buku yang ingin ditulis dengan menggunakan huruf miring setelah judul yang digunakan, lalu tanda titik. Dan yang keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat penerbitan, gunakan tanda titik kedua. Dan yang kelima itu ada buku tersebut diakhiri dengan tanda titik koma. Dan di bab terakhir itu ada penutup, yaitu ada kesimpulan yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang telah digarap. Dan sarannya itu adalah agar kita lebih memahami konsep apa yang dimaksud dengan daftar pustaka, dan juga kita dapat memahami cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Sekian pemaparan materi dari makalah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.